Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, halo semua, kembali lagi di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMK dan SMA semester 2. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Sebelumnya, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 3 untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama adalah pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yaqifu waqfan, yang secara bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sambulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallahul azim. Yang ketiga adalah rukun dan syarat-syarat wakaf. A. Wakif. Wakif adalah seseorang atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dibagi 3, perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat wakif bila perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Adapun untuk wakif organisasi atau badan hukum, wakaf dapat terlaksana jika sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Yang kedua adalah mauquf alaih atau nazir. Nazir atau mauquf alaih adalah pihak yang menerima harta wakaf. Nazir dibagi 3, perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat untuk menjadi nazir bila perseorangan adalah Islam, baligh, dan berakal, sehat jasmani dan rohani, amanah. Adapun jika organisasi menjadi nazir, pengurus organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan, dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan. Sementara jika badan hukum menjadi nazir, pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan dan badan hukum di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan. C. Mauquf bih. Syarat mauquf bih adalah harta atau benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai. Harta benda yang diwakafkan adalah milik sendiri yang sah dan tidak dalam kondisi sengketa. Yang keempat adalah sighat. Syarat sighat adalah ikrar yang diucapkan atau kemauan wakif sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Macam-macam bentuk wakaf menurut fikih dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wakaf ahli atau zuri, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga maupun bukan keluarga wakif. Sebagai contoh, seseorang yang mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, yang kemudian diteruskan lagi kepada anak dan cucu-cucunya. Yang kedua, wakaf umum atau khairi, ialah wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, dan sebagainya. Wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan harta di jalan Allah. Peruntukan harta wakaf. 1. Sarana dan kegiatan ibadah. 2. Sarana dan kegiatan pendidikan secara kesehatan. 3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Keempat, peningkatan ekonomi umat. Kelima, kesejahteraan umum lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Hikmah wakaf.
Antara lain, sebagai ungkapan syukur karena limpahan karunia yang diberikan Allah, sehingga hidupnya tidak mengalami kesulitan, terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan, dan akhlakul mazmumah di antara bakhil dan tamak. Seseorang yang memberikan wakaf akan memperoleh pahala yang terus-menerus walaupun ia telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkannya memberi manfaat kepada masyarakat umum, atau dapat menjadi amal jariah. Yang keempat, dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat menciptakan peluang kerja pada lembaga-lembaga yang didirikan dari dana wakaf. Kemudian, perilaku yang mencerminkan ibadah wakaf, berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek. Bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing, perlunya sikap profesional dan manajemen yang terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana umat sehingga pengelolaan wakaf Perlunya sikap profesional dan manajemen yang terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana umat sehingga pengelolaan wakaf mampu berkembang dengan baik dan produktif, terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, tidak peduli. Perubahan status wakaf. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, apabila tidak dapat digunakan, wakaf boleh dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Jadi, mengganti dan memindahkan wakaf dibolehkan dengan syarat alasan yang jelas, rasional, dan membawa manfaat. Lebih tepatnya, lebih membawa manfaat, bahkan sangat bermanfaat dari sebelumnya. Tata cara pelaksanaan wakaf. Secara sederhana, tata cara pelaksanaan wakaf adalah sebagai berikut. A. Calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Pejabat ini adalah kepala kantor urusan agama setempat. Ikrar wakaf. Sebanyak 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. Ketiga, status tanah wakaf dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan atau sengketa, yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengganti yang sah yang berupa surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat tentang kepemilikan tanah dan surat izin dari wali kota atau bupati, dalam hal ini diwakili kepala subdit pertanahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.